Halo guys, jadi di sini saya akan membacakan materi tentang proklamasi. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung saja. Dan yang pertama mau saya bacakan yaitu tentang pembukaan situasi dunia dan kekosongan kekuasaan. Jadi yang pertama, di Agustus 1945, dunia berada di titik balik setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Jadi yang bisa diambil di sini tuh terjadinya vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan juga ada ketegangan antara golongan muda, yaitu diantaranya ada Khairul Saleh, Wikana, dan lain-lain. Itu yang saya tahu sih, yang ingin mereka secepatnya. Dengan golongan tua yaitu ada Soekarno-Hatta, terus yang ingin menunggu keputusan resmi melalui PPKI. Yang kedua, saya mau menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Yaitu tujuan satu, menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang agar proklamasi segera diumumkan. Jadi bisa diambil di sini diskusi singkat di rumah milik Chiu Ki-song. Jadi di situ ada kesepakatan antara Ahmad Suparjo dengan golongan muda untuk membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta malam itu juga. Dan yang selanjutnya ada penyusunan teks di rumah Laksamana Meda. Kalian pasti nggak asing kan nama rumah itu. Itu rumah dibuatnya surat proklamasi. Para tokoh bangsa berkumpul di kediaman perwira angkatan laut Jepang, yaitu Laksana Maeda yang punya rumah. Di ruang makan inilah sejarah ditulis. Nih, ruang makan yang di sini. Selesai. Jadi di situ Soekarno menulis, di situ Soekarno menulis surat proklamasi itu pakai tangan, dan Hatta dan Suparjo menyumbangkan pemikirannya. Jadi misalnya itu Soekarno-Hatta yang nulis, habis itu Hatta dan Suparjo tuh kayak nyumbang pikiran gitu, kayak beri inspirasi atau ide gitu. Dan yang mengetik teks proklamasi itu saya itu milik, dengan beberapa perubahan seperti kata dari tempo nih, kan sekarang tuh menulis tempo, jadi tempo nggak pakai H. Terus ada tanda tangannya juga, tas susul Soekarni, teks ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keempat nih guys, yaitu pelaksanakan proklamasi penegasan timur. Jadi di pagi hari 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bukan di lapangan besar, melainkan di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi kondisi Soekarno yang sedang kurang sehat, yang dia tuh terkena gejala malaria, namun dia tetap bersemangat. Terus pembacaan teks proklamasi yang singkat namun mengatakan jiwa. Pengibaran bendera merah putih oleh Latif, Hendra dan Suhud, diiringi oleh Indonesia Raya secara spontan. Terus penyebaran berita kemerdekaan nih guys. Jadi penyebaran berita kemerdekaan itu, proklamasi bukan akhir, melainkan awal. Berita ini harus segera sampai ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia. Jadi itu tuh disebarin oleh peran-peran kantor berita, domai, dan radio-radio lokal. Dan perjuangan pemuda menyebarkan pamflet dan coretan di kereta api. Jadi itu tuh Indonesia kesebar melalui kayak yang saya sudah sebutkan, radio kecil, terus berita domai, pamflet, coretan,
yaitu di kereta api. Jadi langsung aja ke terakhir nih, makna bagi bangsa. Hari itu Indonesia lahir sebagai bangsa yang berdaulat, sebuah janji untuk menentukan nasib sendiri setelah ratusan tahun di bawah penjajahan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, itulah proklamasi. Bagaimana semangatnya pahlawan-pahlawan kita dahulu untuk mengantarkan kemerdekaan. Saya Witikar Altorik pamit. Bye.